tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin. Dengan bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita lakukan pada siang ini mendapat berkah dari Allah dan tugas yang diembankan kepada kita bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan. Oke, Bapak, mungkin untuk mempersingkatkan waktu kita mulai coaching kita, di mana di sini saya sebagai coach, Bapak sebagai coach ya. Saya sebagai coachnya, Bapak sebagai coach. Udah Pak, kita mulai. Saya sebagai coachnya Bu ya. Ya, Bapak sebagai coach, bagi saya sebagai coachnya. Kasus saya dulu diselesaikan ya. Bisa kan? Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita telah buat kesepakatan untuk jumpa hari ini. Jadi tujuan Ibu sendiri untuk kita duduk di sini, tujuannya ada masalah apa Bu? Sebelumnya terima kasih Pak Murtala telah sudah meluangkan waktu kepada saya untuk mendengar curhatan hati saya pada hari ini ya, pada siang ini. Mungkin curhatan saya ini Pak, Bapak sendiri mungkin ada juga mengalami ya. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah saya mengenai siswa di kelas saya Pak. Baik Bu, itu siswa di kelas Ibu berapa orang Bu? Siswa laki-laki atau siswa perempuan Bu? Yang jadi masalah bagi Ibu? Begini Pak Murtala ya, di sekolah saya itu siswanya masih dalam keadaan pisah Pak. Kami di sekolah kami itu sistemnya seperti daya, yang kelas laki-laki ya laki-laki semua, yang perempuan ya perempuan semua. Jadi di sini saya masalahnya yang saya hadapi yaitu dengan siswa laki-laki Bapak. Siswa laki-laki Bu ya? Iya Pak. Mungkin masalahnya apa Bu? Masalah yang saya hadapi begini Pak ya. Di kelas yang saya ampuni, yang satu kelas saya di sini mengampuni 5 rombel. Jadi hanya satu rombel yang menjadi masalah bagi saya. Yang masalah itu membuat saya nggak bisa tidur. Karena saya harus mencari solusi dengan siapa sih atau kira-kira siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah saya, Pak. Baik Bu. Jadi masalahnya masalah siswa dengan Ibu ya, saat Ibu mengajar. Kira-kira Ibu telah melaksanakan penyelesaiannya terhadap masalah Ibu atau belum Ibu mencoba? Masalah yang saya hadapi begini Pak ya. Ada seorang siswa namanya Raihan. Oh, Raihan ya? Iya, namanya Raihan ya Pak. Namanya sangat bagus, tetapi Raihan itu memiliki satu sifat yang kurang bagus menurut saya Pak ya. Raihan itu sering tidur di kelas Pak. Setiap jam pembelajaran saya, Raihan selalu tidur. Itu yang saya Bu. Ibu telah membuat pendekatan dengan Raihan, kenapa dia bisa tidur di sekolah Bu? Saya sudah coba melakukan pendekatan dengan Raihan. Saya menanyakan kenapa Raihan tidur di kelas, apa yang Raihan hadapi, ada masalah nggak Raihan, atau mungkin Raihan merasa bosan kadang dengan pembelajaran saya Pak. Tetapi Raihan hanya menjawab, tidak Bu, besok saya nggak melakukannya lagi Bu. Enggak Bu, apa yang Ibu lakukan sudah bagus Bu, saya suka Bu. Jadi saya tanya lagi ke Rehan, kenapa jadi Rehan selalu jam Ibu tidur? Gitu Pak, saya sih sudah mencoba solusinya. Baik Bu, apa saja solusi yang Ibu terapkan terhadap Rehan? Salah satu solusi yang saya berikan kepada Rehan, saya sudah meminta orang tuanya hadir ke sekolah.
Saya menanyakan kenapa, kendala apa yang disebabkan oleh Rehan tidur. Selain solusi pertama tadi, Pak, saya sudah merestitusi si Rehan. Baik, Dan Bu. salah satunya saya selalu meminta Rehan untuk mencuci muka, mungkin Rehan supaya dia tidak mengantuk lagi pada jam saya, Pak. Yang membuat Baik, Bu. gini, Pak ya, yang membuat saya itu agak sedikit kewalahan atau kebingungan, Pak. Rehan itu sering tidurnya pada jam pagi, Pak. Oh ya, baik, Bu. Apakah Ibu tahu apa pekerjaan Rehan sehari di rumah? Apa yang Sudah. Rehan kerjakan? Iya, Pak ya. Hmm. Pada saat saya memanggil orang tuanya, Pak, orang tuanya mengatakan Rehan itu nggak ada kerja apa-apa, Pak. Orang tua Rehan termasuk salah satu orang tua yang berpendapatan lumayan lah, Pak ya, dikatakan kategori orang mampu. Jadi nggak ada Ya, Bu. kegiatan Rehan. Ada kegiatan lain Rehan, Pak. Kecuali Rehan yang ada, kata orang tuanya, Rehan itu di dayah, Pak. Oh, dia berarti mondok di pesantren apa tidak, Bu, dia? Iya, mondok pada saat pulang sekolah, Rehan pulang ke rumah dulu. Ini menurut orang tuanya ya, Pak ya. Ya, Bu. Rehan pulang ke rumah makan siang. Setelah makan siang, Rehan bermain sebentar. Jam 6, Rehan langsung ke pondok, Pak. Langsung ke pesantren. Jadi malamnya Rehan nggak pulang. Jadi Rehan nanti sekolah langsung dari pondok, Pak. Pulang berarti si Rehan tuh pulang sekolah maka langsung ke tempat dayah, Bu ya. Ya, Pak. Apa Ibu pernah berkomunikasi dengan pimpinan dayah tersebut? Kalau itu mungkin saya belum pernah melakukan, Pak. Tetapi kalau dengan orang tuanya saya sudah pernah berkomunikasi. Cuman itulah alasan orang tuanya, Pak. Kenapa anaknya bisa terlambat? Kata ibunya, mungkin Bu, Rehan telat tidur di dayah karena mereka itu kan ada hafalan. Jadi harus tidur jam 11 turun dari dayah. Mereka harus masuk ke kamar menghafal tugas-tugas yang ada di dayah. Nanti sekitar jam 1 baru istirahat. Begitu, Pak. Oh, baik, Bu. Apakah Ibu pernah menciptakan media pembelajaran yang bisa membuat anak menarik? Kalau untuk media pembelajaran, saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, Pak ya. Saya tidak mengajar begitu saja, Pak. Saya menggunakan media misalnya seperti menjelaskan materi dengan menggunakan fokus, belajar dengan bermain, misalnya saya buat tebak-tebakan, saya bagi mereka soal-soal dalam lambat. Kalau saya tanya pendapat si Raihan tersebut, Pak, dia senang sebenarnya mengobrol sama saya. Kadang pernah sekali, Pak, Raihan mengatakan, Bu, kenapa jam ibu lambat, Ibu? Oh ya, baik, Bu. Berarti dia senang, Bu, dengan mengajar dengan Ibu ya? Senang, sebenarnya dia senang, Pak, dengan saya. Cuman karena kendalanya jam pertama. Saya, Bu, kalau jam pertama itu ngantuk, Bu, saya, Bu. Baik, Bu. Dari masalah yang Ibu hadapi dengan si Rehan, setelah Ibu melakukan solusi, adakah solusi yang sudah berhasil yang Ibu lakukan terhadap si Rehan? Solusi yang sudah berhasil untuk saat ini, Pak, saya masih kebingungan, Pak. Jujur, Pak, Ibu masih bingung ya? Iya, bingung saya masih menghadapi Raihan. Bagaimana karena saya sudah melakukan caranya, saya sudah restitusi dia. Ya, Bu. Setelah saya restitusi ada berubah sekitar seminggu berubah, nggak tidur lagi siang, paginya nggak tidur, cuman dia belajarnya, Pak, begini-begini, ngantuk-ngantuk gitu, melek matanya, nanti kalau saya bangunin terkejut dia. Lalu sudah saya panggil orang tuanya juga, saya beri solusi dengan cara cuci muka, tapi nggak terjadi perubahan. Sampai saat ini belum ada perubahan. Baik, Bu. Apakah Ibu mungkin perlu bantuan orang lain untuk bisa menguatkan si Rehan agar semangat dalam belajar?
Saya rasa saya sangat butuh bantuan orang lain, Pak ya. Saya Baik, Bu. juga sudah pernah curhat dengan wali kelasnya, dan wali kelasnya juga mengatakan, "Iya Bu, saya juga sering mendapatkan rehan tidur," katanya. Dan saya juga ada panggil orang tuanya. Kebetulan ternyata Pak, kami berdua sudah memanggil orang tuanya. Saya secara pribadi juga sudah memanggil, dan wali kelasnya juga sudah memanggil. Ternyata kasusnya sama Pak, yang diceritakan orang tuanya ke wali kelas dan yang diceritakan orang tuanya ke saya sama, kasusnya sama. Rehan, alasan orang tuanya hanya satu, karena Rehan berada di Daya. Jadi solusinya ya, saya selama ini saya sih udah coba juga dengan ibu kurikulum untuk meminta jam 3.4, sekitar jam 10 ya Pak, masuk belajar jam 10 di kelas itu, karena saya kasihan juga sama Rehan. Menurut pribadi saya, Rehan termasuk anak yang rajin, Baik, Bu. Ya, ya, Bu. dan nilainya Pak bagus. Cuman kendalanya hanya satu, karena Rehan itu sering ngantuk jam pertama. Itu aja Pak masalahnya. Baik, Bu. Kan Ibu telah mencoba beberapa solusi yang mungkin solusi Ibu belum bisa ditanggapi oleh Rehan. Ibu ada mencoba nggak untuk mencari solusi lain? Iya Pak. Ada solusi lain nggak Tadi untuk si agak Rehan? terganggu, maaf Pak, tadi agak terganggu sedikit, anak saya ribut, jadi Ya, nggak apa-apa, Bu. Nah, maaf Pak ya, saya ini, adik, di luar dulu main semua dek, tolong Devi main di luar dulu, mama lagi zoom ini, main di luar dulu, sebentar aja, main di luar dulu. Maaf Pak ya, terganggu ya, ya, sedikit, Bu, nggak apa-apa. hilang musnya karena ini hilang Pak ya, kita lanjut Pak, maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi tadi bukan Ibu telah mencoba beberapa solusi terhadap Rehan, tapi tidak ada titik temu untuk penyelesaiannya, Bu. Mungkin ada harapan Ibu atau rencana lain untuk bisa menyelesaikan masalah si Rehan yang tidur di waktu jam pagi. Ada nggak metode lain atau cara lain untuk menyelesaikan masalah yang belum Ibu laksanakan? Iya, Pak. Saya paham, Pak. Ada, Pak. Saya punya satu rencana yang ingin supaya pemecahan masalah Rehan yang mengantuk pada jam pagi itu. Baik, Bu. Apa itu, Bu? Saya sudah jumpai ibu kurikulum. Saya minta Ya, Bu. tolong sama ibu kurikulum untuk merubah jadwal mengajar saya di situ. Kalau bisa, karena kalau bisa di jam saya itu mengajar jam 10 aja, Pak. Nah, jadi karena kalau saya tanya, karena saya jam pertama Pak, maksudnya jam 8 sampai jam 9.30. Ya, Bu. Kalau saya Itu pelajari jam pagi, Bu ya. Jam pertama itu, Bu ya. jam pertama. Jadi saya pelajari dengan guru yang selanjutnya setelah saya tanya, "Bu, maaf, apakah pada jam Ibu Rehan ada mengantuk?" Ada sekali-sekali, Bu. Tapi saya perhatikan selama ini Rehan udah jarang ngantuknya Bu, kalau jam 10 ke atas. Katanya tadi Bu malah udah izinin Rehan tidur 15 menit. Memang Pak, ada saya kasih izin si Rehan tidur 15 menit. Kami itu kan Pak ada jeda baca doa. Sebelum belajar kita baca zikir di kelas. Jadi saya kasih jeda dia Rehan untuk tidur sebentar. Karena saya ingat kalau kita kurang tidur mungkin konsentrasi belajar juga nggak akan bisa kita jalani. Jadi saya udah kasih Rehan tidur. Jadi kata ibu, kalau begitu Bu ya, untuk bulan depan mungkin ya Pak ya, akan dikasih jam IPA di kelas tersebut jam keempat. Jadi mungkin Rehan akan lebih segar, akan lebih bergairah belajar, karena dari cerita ibu, Rehan itu senang dengan pelajaran ibu, kata Bu Ibu. Iya, Bu. Terima kasih atas saran Ibu. Saya juga senang karena saya kasihan juga sama Rehan, Bu. Begitu Pak, saya minta solusi dengan Ibu kurikulum. Baik, Bu. Jadi begini, Bu kan. Berarti kedepannya Ibu mau ganti jam dari jam pagi ke jam mungkin jam siang, Bu ya. Iya. Tapi kalau misalnya jamnya nggak diganti, tetap di posisi jam pagi, adakah solusi lain untuk Ibu bisa menyelesaikan si Rehan itu tetap agar bisa jangan tidur di waktu jam pagi? Iya Pak ya, mungkin saya akan cari solusi lain kalau memang nggak bisa dirubah roster ya Pak ya.
Solusi yang kalau akan misalnya saya nggak bisa dirubah roster. iya ya Pak ya, mungkin susah untuk dirubah roster, saya ngerti juga. Karena Bu kurikulum juga ada katakan seperti itu. Mm-mm. Saya coba dulu ya Bu Mala, kalau memang bisa nanti saya rubah. Tapi ya betul juga ya, kayak Pak Murtala katakan tadi, andai kata roster tidak rubah, apa yang akan saya lakukan ya? Ya Bu, betul Mungkin yang betul Bu. pertama yang saya lakukan ya saya minta saya kasih kesempatan pada Rehan tidur Pak. Sekitar 5 menit atau 10 menit minimal untuk menghilangkan rasa kantuknya dulu. Yang kedua mungkin saya kasih solusi rehat untuk mencuci muka supaya lebih Ya Bu. segar kembali. Saya kasih cuci muka Rehan supaya kondisinya lebih segar. Karena pernah juga saya tanya, Rehan dari Dayah ada mandi nak? Ada Bu, saya Mm-mm. mandi. Oh berarti mungkin karena memang betul-betul ngantuk. Ya udah, tolong Rehan ke musala dulu untuk cuci muka. Atau mungkin Rehan di Dayah ada diajarkan salat duha nak. Nah, sebisa Mm-mm. ibu dengan kita mengambil wudhu, kita salat, kita bisa hilangkan rasa kantuk. Saya bilang, oh ada Bu, kami di daerah itu ada diterapkan salat duha. Karena Rehan itu di sekolah nggak ada disuruh, jadi Rehan nggak berani minta izin salat duha. Ya udah, setiap jam ibu izinkan Rehan untuk melakukan salat duha. Itu mungkin salah satu cara Rehan untuk menghilangkan rasa kantuk. Itu yang akan saya lakukan ke depannya Pak, jika memang Ibu kurikulum tidak bisa merubah struktur pelajarannya Pak. Oke, baik Bu. Tadi Ibu bilang kan suruh Rehan cuci muka. Ada nggak perubahan terhadap si Rehan setelah dia tidur ataupun setelah dia cuci muka? Alhamdulillah Pak ya, minggu ini Ya, selama Bu. saya melakukan hal yang demikian, Rehan nggak ngantuk lagi Pak. Malahan kemarin saya masuk kemarin, Rehan mengatakan, Bu, saya senang loh Bu, Ibu nggak marah-marah sama saya, Ibu kasih saya solusi, saya suka belajar sama Ibu. Rehan nggak ngantuk lagi Bu. Saya bilang sama Rehan, Rehan, kalau setelah Rehan selesai mengaji, naik lagi untuk menghafal, begitu selesai menghafal, Rehan langsung istirahat, langsung tidur supaya paginya lebih fresh lagi. Karena dalam ilmu kesehatan itu kita minimal tidur 8 jam. Saya katakan sama Rehan seperti itu. Ya alhamdulillah Pak, dengan cara itu Rehan sudah banyak berubah sih sekarang. Oh, baik Bu. Berarti sudah ada solusinya dulu ya, ya Bu. Iya Pak. Dengan Ibu menyuruh cuci muka, tidur sebentar, mungkin dia sudah kembali semangat dalam belajar. Iya Berarti Pak. sudah ada penyelesaiannya ya Bu kan? Sudah ada kesimpulannya, Mm-mm. sudah ada solusi setelah Ibu menyelesaikan masalah dengan cuci muka dan dengan tidur. Mungkin Iya Pak. kesimpulannya itu Bu, dari hasil coaching dengan saya, mungkin ada yang merasa Ibu merasa kurang puas atau sudah menemukan solusinya atau belum Bu? Ya gimana ya Pak ya, yang namanya masalah, semua kita punya masalah Pak ya. Saya rasa nggak ada yang nggak Betul. punya masalah. Tapi alhamdulillah dengan saya bercerita, berbagi pengalaman dengan Bapak, saya menanyakan solusi saya. Alhamdulillah saya merasa puas dan rasa kegelisahan saya sudah sedikit berkurang, dan akan saya lakukan ke depannya, saya akan lebih memperhatikan Raihan, bagaimana Raihan itu bisa aktif kembali, bagaimana Raihan itu tidak mengantuk lagi di kelas. Saya akan melakukan hal-hal yang positif dan di jam pembelajaran di kelas Raihan saya lebih banyak melakukan kegiatan siswa itu yang aktif, yaitu siswa akan saya berikan selalu bentuk pembelajaran dengan cara bermain. Itu untuk pertama di kelas tersebut. Jadi itu yang kira-kira yang bisa saya lakukan Pak ya. Mungkin ada saran atau solusi yang bisa ditambah atau bisa membantu saya Pak. Baik Bu, ya solusinya seperti Ibu bilang tadi, dari hasil masalah Ibu tadi, yang pertama untuk Ibu terapkan yaitu dengan cara mencuci muka si Rehan
supaya dia lebih fresh lagi. Yang kedua, dengan menyuruh si Rehan tidur sebentar untuk bisa kembali sehat dan bugar karena dia Iya, capek juga karena dia di dayah, bukan? iya Berarti Pak. itu aja dulu Bu, Ibu terapkan untuk si Rehan. Kalau mungkin ke depannya ada problem lain, kita bisa duduk lagi untuk membahas. Dan dari hasil pembicaraan kita juga saya banyak dapat ilmu tambahan dari Ibu terhadap saya, terhadap perubahan ke depan. Mungkin itu aja Bu, saran dari saya Bu. Iya Pak, kalau begitu Pak, saya ucapkan terima kasih. Bapak telah membantu saya, telah menyelesaikan masalah saya, telah memberi saya pencerahan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah Rehan, dan Rehan menjadi anak yang berprestasi kembali seperti sebelumnya, dan Raihan juga tidak tidur lagi di kelas. Terima kasih sekali lagi Bapak telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan masalah saya. Baik Bu, saya juga berterima kasih sama Ibu telah memberi waktu dan kesempatan sehingga dengan kita berdialog seperti ini mendapat sebuah kesimpulan dalam menyelesaikan masalah sehingga anak didik kita kembali belajar dengan semangat dan menggapai tujuan apa yang dia cita-citakan Bu ya. Terima Ya, kasih Bu karena ini pun sudah di akhir waktu perjumpaan kita. Kita harus mau berpisah, ada waktu yang lain yang harus kita lakukan Bu ya. iya Pak. Mungkin saya akhiri aja Bu ya. Ya, Uh, terima kasih Pak. ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita sekarang ganti posisi Bentar ya Pak, saya ambil kertas dulu, mungkin ada yang perlu saya catat nanti. ya Bu. Oke, Pak Murtala, kita kembali ya. Baik, Pak Baik Murtala. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Murtala siang ini? Alhamdulillah Bu, pada siang hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir kita duduk untuk saling sharing Bu ya. Iya. Maaf, sebelumnya Pak Murtala, kemarin kita ada Bapak mencet saya ya. Ya Pak, Bu, saya sudah Bapak katanya hari ini mau sharing atau curhat sama saya. Kira-kira apa sih tujuan Bapak berbincang-bincang sama saya hari ini? Mungkin ya Bu, memang itu ya. oke Bu, ya Bu. Saya sudah telepon Ibu, udah dari kemarin merencananya memang mau duduk sama Ibu, mau membicarakan hal tentang kesiswaan Bu ya. Mungkin kita Iya. di sini aja Bu, langsung kita ngobrol di sini ya. Gimana kita ngobrol di sini aja ya Pak, di ruang ini lebih nyaman kayaknya. Oh ya baik Bu. Jadi tujuan saya untuk menjumpai Ibu di sini, saya ingin masalah saya ingin bilang sama Ibu. Siswa saat saya mengajar, ada siswa di kelas di sekolah saya yang memang dia malas sekali Bu untuk datang ke sekolah. Jadi yang membuat saya kepikiran juga sama siswa tersebut. Kenapa dia bisa malas ke sekolah Bu? Oh, ada siswa di kelas Bapak yang malas hadir ke sekolah. Maksudnya malas Ya di Bu, sini dalam bentuk bagaimana ya Pak? malas di Malas sini hadir mungkin dia karena ada. sering-sering nggak masuk sekolah Bu. Mungkin Oh, kadang-kadang dalam seminggu dia 3 kali libur, tidak hadir ke sekolah, sering bolos dia Bu ke sekolah. iya, saya paham. Berarti siswa Bapak sering bolos ya.
Nah, Pada saat siswa tersebut tidak ada di sekolah, ada nggak keterangan mengapa siswa itu nggak sekolah, Pak? mm, iya, jadi siswa tersebut saya sudah tanya sama dia, kenapa kamu malas sekali sekolah? Dia bilang, Pak, saya nggak ada jajan, Pak. Dia bilang kayak gitu. Ya, 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 Pak. Berarti faktor ekonomi ya, Pak? Bisa jadi, Bu, karena dia bilang kan nggak ada jajan, Bu. Hmm. Pernah Bapak cari tahu mungkin atau Bapak telusuri kenapa siswa tersebut nggak ada jajan, Pak? Jadi begini, bukan? Jadi pas waktu itu saya lihat dia, dia bilang nggak ada jajan. Jadi saya tanya, berapa memang nggak ada jajan atau memang kurang jajan? Kadang-kadang dia bilang nggak ada jajan, kadang-kadang kurang. Jadi saya minta lihat duitnya, dikasihlah nampak duitnya cuma 2.000. Kadang-kadang 1.000. Jadi saya berinisiatif untuk menjumpai orang tuanya, Bu. Jadi menjumpai orang tua si murid tersebut. Jadi saat sampai ke rumah orang tuanya, rupanya orang tua murid tersebut memang ekonomi menengah ke bawah, Bu. Iya, iya. Orang tuanya kerja apa namanya, kerja bantuin orang ngelas di Iya. toko besi. Itulah Eh, masalah, Bu. oh ya, gini Pak, sebelum itu, sebelum sebelum berjumpa dengan Bapak, apakah siswa itu begitu juga Pak? Sebelumnya kan mungkin sebelum dengan Bapak ada guru lain atau sebelum Bapak mengajar di kelas tersebut, siswa itu demikian sering tidak sekolah, dan bagaimana dengan nilainya Pak, dengan prestasi di sekolah? Ya, Bu. Jadi begini, bukan? Jadi saya tanya sama rekan guru yang lain terhadap Mm-mm, si Henry itu, mm-mm. uh, sama juga, Bu. Dia bilang, guru lain bilang dia memang si Henry itu memang malas sekolah. Cuma guru lain nggak menjumpai Nggak orang tuanya. memperhatikan ya? Berarti dia Iya. setiap pelajaran memang malas dia, Bu. Sering Oh libur iya. ke sekolah. Mm-mm. Iya, paham saya. Jadi tadi Pak Murtala katakan Bapak menelusuri dengan cara mendekatkan orang tuanya. Selain faktor ekonomi, apakah ada dorongan atau motivasi dari orang tua yang mungkin ada larangan dari orang tuanya yang mengatakan, ya udah kamu hari ini nggak usah sekolah aja karena nggak ada uang, atau mungkin orang tuanya malahan, yuk nak, ibu antar aja kamu ke sekolah supaya kamu itu jangan libur, mungkin ada Pak? Eh, saya lihat dari sikap orang tuanya kurang juga, Bu, dukungan terhadap anaknya. Misalnya gini, Oh, maksudnya dia mau sekolah, mm-mm. kalau enggak pun enggak ada di open, kurang kurang dukungan dari orang tuanya, Kurang itu yang dukungan ya masalah, Pak Bu. ya. Oke. Mm. Yang Kira-kira membuat apa sih yang akan Bapak lakukan supaya anak itu rajin sekolah, Pak? Apa yang rencana yang ingin Bapak lakukan? rencananya dari masalah pertama dia bukan kurang jajan. Jadi saya berinisiatif kalau misalnya sewaktu-waktu saya tanyakan ada duit enggak. Kalau misalnya dia lagi nggak ada duit, saya sedekahkanlah uang untuk tambahan jajan. Misalnya kasih 5.000 supaya dia, menurut saya pikir mungkin dengan saya kasih tambah jajan membuat si Henry tersebut semangat dalam mengikuti pembelajaran. Itulah yang saya sudah coba, Bu, dengan Hmm, iya, saya iya, kasih iya. duit. Apakah itu Hmm, bisa kita kasih duit atau enggak terhadap kalau siswa tersebut? iya Pak, dengan cara Bapak memberi si siswa itu jajan, mencukupi fasilitasnya ya Pak ya, mungkin ya seperti itu ya kita katakan, Bapak sudah mencukupi fasilitas siswa tersebut dengan tujuan agar siswa itu rajin sekolah. Apakah ada perubahan Pak terhadap siswa itu? Kadang-kadang gini, Bu, setelah
dari misalnya dia dalam seminggu paling liburnya 3 kali. Setelah saya kasih uang, dia sudah sedikit, tapi nggak banyak. Sedikit, udah mulai semangat dia pergi ke sekolah. Dari 3 hari, sekarang udah mungkin jarang libur. Dalam seminggu tinggal 2 kali lagi, Bu. Kayak gitu, Bu. Iya, iya, Cuma kan nggak mungkin juga kalau misalnya setiap dia iya. ke sekolah kita kasih duit, bukan? Iya juga ya, udah seperti anak Nah, kita ya Pak ya. iya, Bu. Mungkin Bapak ada berbicara perihal ini ke kepala sekolah atau ke wakilnya. Apa solusi dari mereka, Pak? Ada solusi dari kepala sekolah terhadap siswa tersebut? Gini Bu kan, jadi sama rekan-rekan sejawat saya sudah sampaikan tentang permasalahan terhadap si Henry. Apakah ada solusi lain terhadap si Henry? Ada yang bilang kita memang harus dipanggil ke sekolah orang tuanya untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah. Bagaimana solusinya terhadap orang tua agar memberikan semangat untuk anaknya, untuk eh, anak dia sendiri. Kan itu bukan anak dia sendiri. Kalau misalnya orang tua nggak memberi semangat, siapa lagi yang kasih semangat? Iya. Jadi eh, kita akan mengagendakan untuk langsung orang tua si anak tersebut ke sekolah. Bagaimana untuk bisa langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk bisa membuat sebuah perjanjian, atau bagaimana misalnya gini, kalau misalnya si Henry sampai libur 1 bulan sampai 5 kali, akan kita buat sebuah sanksi atau apa terhadap Iya, kepada dia. sekolah, ya. Itu yang dibuat oleh kepala sekolah mungkin. Mungkin itu solusi yang saya mau lakukan, Bu. Oh, itu berarti akan Bapak lakukan ke depan. Bapak akan membuat sebuah pertemuan antara siswa, orang tua, dan kepala sekolah untuk membuat perjanjian. Kira-kira setelah Bapak buat hal demikian, apakah permasalahan ini selesai? Eh, Tapi belum tahu juga, bukan, karena memang ini kendalanya gimana, Bu? Orang tuanya yang pertama bukan dari orang tua tamatan, mungkin Anak SD pun sekolah? nggak tamat, Bu. Iya, iya, Eh, iya. Saya Ayahnya juga itu nggak tamat sekolah, jadi minat ke kurang, sekolahnya kurang. iya kurang Jadi nggak pendidikan. bisa, kurang pendidikan lah kita bilang gitu, kan? Sehingga tidak bisa untuk diterapkan kepada anaknya. Jadi yang kita khawatirkan sudah orang tua yang nggak sekolah, jangan sampai anaknya juga sampai Tidak putus sekolah sekolah. ya Pak. Iya, Itu yang apalagi kita khawatirkan, kan? iya, Ah, apalagi zaman sekarang ya Pak ya. ah, ah, Mm. jadi bukan, Mm-mm. saya sudah buat misalnya gini, sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran Mm-mm. saya sudah menyiapkan beberapa metode pembelajaran yang membuat dia senang, Mm-mm. senang baik dia dalam bermain. Iya, Tapi iya, iya. ketika sesudah Siapkan siap jam belajar, misalnya hari ini jam olahraga, si jam anak olahraga. lakukan. Nah, setiap jam olahraga dia hadir, tapi pada jam-jam pelajaran yang lain Oh sudah iya. nggak sekolah lagi, Jadi Bu, sudah malas oh iya, lagi. iya. Nah, Berarti Bapak sudah melakukan hal baik, Bapak sudah mencoba mencari solusi dengan cara mendekatkan orang tuanya, mendekatkan si anak dengan cara memberi si anak jajan, meminta solusi ke kepala sekolah. Saya rasa itu adalah hal yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan. Eh, Kedepannya eh, Kedepannya si anak ini kita berharap, apa kira-kira harapan Bapak terhadap anak ini ke depannya? baik, Bu. Itulah yang pertama, saya rencana melaksanakan yang pertama itulah memanggil orang tuanya untuk bisa menjumpai kepala sekolah, bagaimana membuat komitmen terhadap siswa tersebut untuk bisa bisa ke sekolah tanpa maksudnya gini, jangan malas lagi, Bu. Bagaimana komitmen orang tuanya terhadap anaknya. Jadi harus
membuat perjanjian dengan kepala sekolah. Karena kan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Yang kedua, lebih kalau misalnya sudah memang malas-malasnya, bisalah kita bantu kasih uang jajan. Kalau misalnya kadang-kadang si anak tidak punya uang jajan, kita kasih uang jajan. Yang tujuannya supaya dia bisa semangat untuk sekolah. Yang ketiga, dengan menciptakan pembelajaran yang dimodifikasi dengan permainan, sehingga kan saya di SD, Bu. Metode pembelajarannya saya terapkan belajar sambil bermain. Jadi metodenya ada permainan juga, ada pelajaran juga, supaya anak tertarik untuk bisa pergi ke sekolah, Bu. Dengan kenyamanan, dengan adanya permainan, mungkin anak lebih betah dia ke sekolah daripada di rumah. Mungkin begitu ke depannya yang saya akan lakukan, Bu. Oke Pak Mutala. Apakah dari perbincangan kita pada siang ini Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi? Apa kesimpulan perbincangan kita pada siang ini, Pak? Baik, Bu. Jadi setelah saya mendengar pembicaraan dari Ibu, saya bisa menyimpulkan yang pertama ialah setidaknya kita bisa buat pendekatan dengan orang tuanya secara intensif, baik dengan guru yang bersangkutan, dengan wali ataupun dengan kepala sekolah, sehingga anak tersebut bisa tetap hadir ke sekolah seperti murid-murid yang lain tanpa terlalu banyak libur, terlalu sering malas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menciptakan metode permainan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah dengan membuat bermacam media pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga anak tersebut mudah-mudahan bisa semangat untuk datang ke sekolah, Bu. Alhamdulillah Pak Mutala telah melakukan hal baik. Kita berdoa sama-sama semoga murid kita itu menjadi murid yang kita dambakan dan menjadi murid yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan kita juga selalu berusaha untuk membuat yang terbaik kepada anak didik kita, Pak ya. Ya, Bu. Jadi Pak, kira-kira masih ada Pak yang ingin Bapak curhat mungkin. Dan saya juga terima kasih Pak, apa yang Bapak sampaikan itu juga jadi masukan bagi saya. Mungkin di sekolah saya juga ada siswa yang demikian. Mungkin ada masih yang ingin dikatakan atau ditanya. Ini masih ada, kita masih bisa bicara 3 atau 2 menit lagi Pak. Baik, Bu. Mungkin saya akan mencoba seperti yang saya bilang tadi, yaitu dengan menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan buat anak, terus pendekatan terhadap dia, terhadap orang tuanya. Tapi kalau misalnya mungkin ke depannya masih ada kendala, kita bisa duduk kembali seperti ini, Bu. Jadi saya sangat berharap Ibu bisa ada waktu untuk saya. Ketika saya mungkin ada kendala ke depannya, kita bisa duduk kembali untuk menyelesaikannya, Bu. Mungkin Ya, itu insya saja, Allah Bu. Pak, jika ada masalah boleh menghubungi saya, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi dan bertukar pendapat. Mungkin jika ada masalah seperti ini, kalau kita bicara berdua lebih cepat selesai kita menyelesaikan masalahnya Pak ya. Saya rasa saya mohon maaf Bapak jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya dalam memberi arahan kepada Bapak berupa